Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang arwah. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jam berdentang 12 kali, menunjukkan pukul 12:30 malam. Dengan mengendap-endap tanpa suara, Rati membuka kunci pintu depan. Diputar ke kanan lagi untuk membuka semuanya. Rati bergegas memegang handle pintu. Akan tetapi baru saja pintu terbuka sedikit, tiba-tiba lampu ruangan hidup. Dengan gemetaran Rati menoleh ke belakang. Dilihat mertuanya sudah berdiri di belakangnya, berkacak pinggang. "Mau kemana kau, hah?" Herdik mertuanya, matanya mendelik seakan ingin menerkam Rati. Pandangannya tertumpu pada tangan Rati yang membawa tas besar. "Oh, jadi mau kabur kau? Dasar perempuan tak tahu diri. Sini kau." Perempuan tua kasar, atau lebih tepatnya mak lampir, itu menarik paksa tangan Rati hingga Rati terjatuh. Rati berusaha bangun dan ingin berlari, akan tetapi rambutnya ditarik ke belakang. "Au, sakit mak, ampun!" Erang Rati kesakitan. "Dasar bodoh, kau pikir bisa kabur dari sini, hah?" Rati memegang kepalanya yang terasa sakit akibat tarikan rambutnya. Rati tak ada tenaga lagi untuk melawan. Mak lampir itu walaupun sudah tua, keriput, tapi mempunyai tenaga yang besar. Rati sesegukan di lantai, hatinya sedih dan juga takut. Rati berniat melarikan diri dari neraka itu. Tempat yang beberapa tahun itu begitu menyiksa raga dan batinnya. Rati kerap mendapatkan pukulan dan siksaan. Tubuhnya penuh lebam biru, terkadang juga sundutan rokok, membekas. Selain itu, siksaan lain yang tak kalah perih adalah pelecehan yang diterima dirinya. Tiap malam Rati harus memuaskan 3 orang lelaki di rumah itu, termasuk suami, ipar, dan ayah mertuanya. Sungguh kebiadaban yang tidak bisa ditoleransi akal. Rati sudah tak kuat lagi menanggung malu dan hina dirinya dan berniat melarikan diri. Pagi itu Rati menyusun rencana. Diperhatikan kegiatan tiap orang di rumah itu. Rati dengan rapi menyembunyikan gelagat aneh dirinya. Dia tersenyum puas setelah yakin rencananya akan berjalan mulus. Malam itu selesai memuaskan 3 manusia laknat itu. Rati menunggu kesempatan baik. Setelah yakin ketiganya terlelap, Rati gegas membawa tas besar yang sudah dimasukkan baju ke dalamnya. Rati segera keluar kamar dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Namun Rati melupakan seseorang. Ya, dialah ibu mertuanya yang selalu mengawasi tiap gerak-gerik Rati. Saat Rati membuka kunci, didengar oleh mertuanya hingga ketahuan. Mertuanya lalu memukulinya dengan sapu berulang kali. "Ampun, sakit mak, kumohon jangan pukuli aku." Teriakan Rati yang kesakitan didengar semua penghuni rumah, hingga mereka terbangun. Suaminya Rati yang bernama Bandot segera menghampiri sembari mengucek matanya yang masih mengantuk. "Ada apa ini ribut-ribut? Lihat istrimu ini, mau kabur tapi emak cegah." "Apa?" Bandot kaget lalu murka dan mendekati Rati kemudian menampar pipinya. Bandot berulang kali menampar Rati hingga wanita mungil itu terhuyung. Rati merasakan perih di pipi akibat tamparan itu. "Mas, kumohon jangan pukuli aku mas. Aku udah gak kuat menerima ini semua." Rati terduduk memegang kaki Bandot. Tanpa diduga, Bandot menunjang tubuh Rati hingga dia terjengkal. Tunjangan itu juga tepat mengenai ulu hati dan jantungnya. Tiba-tiba Rati merasa sesak dan merasakan jantungnya sangat sakit.
tolong aku sulit bernafas, Mas." Bandot dan emaknya hanya berdiri memandangi Ratih. Mereka berpikir mungkin Ratih hanya berpura-pura. "Cih, tak usah kau berpura-pura, perempuan sundal." Ratih merasa geram dengan perlakuan mereka. Di saat merasakan sakit yang luar biasa, mereka tetap tidak menolongnya. Ratih merasa sekarang adalah ajalnya. Sebelum benar-benar menutup mata, Ratih sempat berkata lirih kepada keduanya, "Tunggulah pembalasanku." Ratih merasa tercekat, nyawanya sudah di ujung kerongkongan. Menahan sakit akibat tarikan rohnya, dengan nafas tersenggal dan tinggal satu-satu, akhirnya Ratih terkulai dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ratih wafat dalam keadaan mata mendelik menatap tajam orang-orang di ruangan itu. Bandot akhirnya berlari ke arah Ratih saat dilihatnya Ratih sudah tidak bergerak lagi. Bandot gemetaran dan mengguncang tubuh Ratih dan diperiksa denyut nadi dan nafasnya. Akan tetapi tubuh Ratih sudah tidak bernyawa. "Bagaimana?" tanya Bapak Bandot. Bandot menggeleng lemas dan pucat. "Ratih sudah tewas, dia mati di tanganku." Emak Bandot pun merasa ketakutan dan berkata lantang, "Kuburkan dia di halaman belakang. Jangan sampai orang pun tahu tentang kejadian ini." Mereka berempat segera bekerja sama. Adik dan Bapak Bandot segera menggali lubang untuk mengubur, sedangkan Bandot menyeret mayat Ratih. Tidak ada hatinya terhadap istrinya sedikit pun, hingga saat-saat terakhir masih memperlakukan jenazah Ratih seperti itu. Bandot celingukan ke sana kemari untuk memastikan kondisi. Setelah dirasa aman, berjalan menuju lubang galian. Mayat Ratih dilemparkan begitu saja ke dalam lubang. Sungguh manusia yang benar-benar sudah buta hati. Mereka mengubur Ratih tak ubahnya seperti binatang, menimbun dengan tanah tanpa gundukan, hanya meratakan tanah kemudian ditumpuk batu di atasnya. 3 hari sudah Ratih dikuburkan. Tak seorang pun tetangga yang tahu kalau Ratih sudah menghilang. Setiap tetangga yang lewat bertanya selalu dijawab emak Bandot kalau Ratih pulang kampung. Namun tetangga mereka curiga dengan jawaban emak Bandot. "Jeng, tadi malam aku melihat Ratih di depan rumah, tapi katanya lagi pulang kampung." "Ah, masa sih, Jeng? Ratih sudah 3 hari di kampung kok." "Bener, Jeng, bukan aku aja yang melihat. Ibu-ibu yang lain pada lihat juga kok. Bahkan Bu Ratna sempat menegur tapi Ratih diam aja," cerocos Bu Broto. Mak Bandot yang tambah gelisah. Benarkah yang dibilang mereka kalau melihat Ratih? Namun bagaimana mungkin, Ratih kan sudah mati. Lalu siapa yang dilihat mereka? Tiba-tiba Mak Bandot merinding, bergegas masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Ibu-ibu di luar terheran melihat tingkah Mak Bandot. Mereka masih asik ngerumpi di depan. Mereka tak mendapat jawaban yang memuaskan. Mereka pun bubar. Namun kemunculan Ratih menjadi teka-teki bagi mereka. Malam itu Mak Bandot lagi sendirian di rumah. Suaminya lagi di luar. Bandot mabuk-mabukan di kafe remang-remang dan adik nongkrong bareng preman. Mereka bertiga tak ubahnya manusia sampah yang hidup hanya berfoya-foya. Suara pintu terbuka. Mak Bandot yang menatap TV berpikir mungkin suami atau anaknya pulang. Namun dia merasa heran kenapa tidak ada suara mereka. Mak Bandot menoleh ke pintu. Tidak ada siapapun, walau pintu itu sedikit terbuka. Ditatapnya pintu itu. Tiba-tiba di luar pintu, Mak Bandot seperti melihat Ratih berjalan menjauh dari pintu. Mak Bandot segera berdiri dan menuju ke pintu. Mak Bandot keluar dan celingukan. Akan tetapi tidak lagi melihat Ratih. "Ah, mungkin aja aku berhalusinasi," batin Mak Bandot merinding. Kemudian menutup pintu kembali dan masuk ke dalam rumah. Kita flashback dulu ya. Ratih seorang gadis lugu dari kampung. Ayah dan ibunya hanya bekerja di sawah orang. Upah dari pekerjaannya itu kadangkala tidak mencukupi kebutuhan mereka. Ratih berusaha membantu kedua orang tuanya,
mengerjakan apa saja yang bisa dilakukannya. Bila ada orang yang memerlukan tenaganya, Rati dengan cekatan mengerjakan seperti mencuci pakaian atau membantu panen di sawah. Upahnya Rati berikan pada ibunya untuk menambah uang belanja. Dalam keadaan susah, Rati tak pernah mengeluh sedikit pun. Apa saja makanan yang dimasak ibunya selalu dimakan. Yang penting bisa mengganjal perut. Suatu hari terjadi musim kemarau. Banyak sawah dilanda kekeringan. Bapak dan Ibu Rati terpaksa dirumahkan karena tidak ada yang berhasil dipanen. Keuangan di rumah sudah semakin tipis. Ibu Rati sudah mulai kebingungan. Ditambah bapak tiba-tiba jatuh sakit. Tidak ada uang untuk berobat. Rati pun berpikir keras mencari dana buat berobat bapak. Dia berkeliling meminjam uang kepada tetangga dan kerabat. Akan tetapi mereka juga tidak bisa membantu. Karena saat itu semua dalam keadaan sulit. Kampung Rati dalam keadaan kacau dan itu dimanfaatkan oleh orang kaya yang datang dari kota. Mereka meminjamkan orang kampung uang dengan bunga 20%. Cukup besar untuk ukuran keluarga miskin seperti Rati. Namun karena tidak ada lagi jalan dan sakit bapak semakin parah, Rati pun dengan nekat meminjam uang kepada rentenir. Bapak dan ibu awalnya tidak setuju. Akan tetapi setelah Rati menjanjikan membayarnya dengan gajinya dengan bekerja di kota, akhirnya keduanya luluh. Rati pergi ke tempat rentenir itu berada. Dengan takut-takut Rati mengetuk pintu rumah. Seorang laki-laki berperawakan kekar dan gondrong keluar, menatap Rati dari ujung kepala sampai kaki. Ada perlu apa? Rati dengan gugup berkata, "Maaf, apakah Bu Bandot ada di rumah? Saya ingin pinjam uang." Lelaki di depan Rati itu segera masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi bersama perempuan tua yang tangannya tertenteng buku nota. "Silakan masuk." Tita perempuan tua itu yang tak lain adalah Bu Bandot. Setelah Rati duduk, diutarakan niatnya. "Saya ingin pinjam uang, Bu, untuk berobat bapak saya." "Boleh saja, asal kamu bisa melunasinya. Bunga yang mesti kamu bayar adalah 20%. Apakah kamu sanggup?" Rati mengangguk dengan suara lirih, namun jelas Rati berkata akan melunasinya. "Saya akan bekerja di kota, tiap gajian akan saya cicil sampai lunas." "Baiklah, kamu harus bisa melunasinya. Jika tidak, akan aku ambil semua harta orang tuamu sebagai gantinya." Gertak Bu Bandot. Nyali Rati menciut begitu mendengar perkataan Bu Bandot. Akan tetapi tidak ada lagi jalan keluar. Yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan bapak dulu. Rati terdiam sesaat memikirkan ancaman Bu Bandot. "Bagaimana? Setuju kan?" Bandot yang mendengar tawaran itu berbisik ke telinga emaknya. Entah apa yang dibisikkan, Rati tidak mengetahuinya. Bu Bandot mengangguk-angguk, kemudian memperhatikan seksama tubuh Rati. Perawakan Rati mungil, rambut panjang dan kulit putih. Wajahnya lumayan cantik. Wajar jika Bandot menginginkannya menjadi istri. Rati yang dilihat Bandot dengan tatapan mesum segera memalingkan wajahnya. Hatinya berdebar kencang dan takut kalau dirinya tiba-tiba dinodai. Namun dia lega saat Bu Bandot keluar membawa uang 5 juta untuk membiayai bapaknya berobat. "Ingat, setiap awal bulan wajib kamu setor sebanyak 1 juta. Ditambah bunga 200.000. Jika sampai telat, maka kami tak segan-segan mendatangi rumah orang tuamu." Anjam Bu Bandot sambil meletakkan bungkusan amplop coklat ke depan Rati. Rati segera pergi dari rumah itu dan bergegas pulang dengan senang. Akhirnya dia bisa membawa bapaknya ke rumah sakit. "Pak, Bu, lihat Rati sudah berhasil mendapatkan uangnya," seru Rati begitu sampai di rumah. "Alhamdulillah, Nak. Namun bagaimana perinciannya, bayarannya?" "Setiap awal bulan Rati bisa setor 1 juta ditambah bunga 200.000, Bu." Ibu yang mendengar merasa lututnya lemas. "Ya Allah, Nak, banyak banget. Apakah kamu sanggup melunasinya?"
Bapak ikut sedih, kemudian dengan terbatuk-batuk bangun. Ibu segera memegang dan mendudukkan Bapak. Nak, pulangkan saja uangnya. Bapak tidak apa-apa. Bapak ikhlas kalau memang tidak bisa sembuh. Bapak bersyukur sudah dikasih Allah umur sampai sekarang. Rati dan ibu menangis mendengar penuturan Bapak. Bapak tidak boleh ngomong begitu. Rati akan berusaha. Izinkan Rati untuk berbakti pada Bapak dan Ibu, ujar Rati sesegukan di pelukan Bapak. Ibu tak kuasa melihat Bapak dan anak saling pelukan sedih. Kemudian menghapus air matanya dengan ujung kebayanya. Ibu mengelus punggung anak semata wayangnya dengan lembut. Rati, Bapak dan Ibu sungguh memahami niat baktimu. Namun jika kamu tidak sanggup, jangan dipaksa, nak. Rati menggeleng dan tetap memantapkan hati. 2 hari lagi Rati akan ke kota bekerja, Bu. Jadi sekarang kita siapkan dulu baju Bapak dan kita bawa ke rumah sakit. Setelah semua persiapan final, berangkatlah mereka ke rumah sakit Sentosa. Dokter segera memeriksa Bapak dan mengatakan Bapak terkena paru-paru basah. Ibu dan Rati kaget dan tidak menyangka penyakit Bapak berat. Ibu menjaga Bapak di rumah sakit, sementara Rati menyiapkan bekal dan keperluannya selama bekerja di kota. Ada sedikit tidak rela di hati Rati, meninggalkan Bapak dan Ibu di kampung. Namun keadaan yang memaksa Rati harus bekerja keras demi keluarga tercinta. Aku harus kuat, semua ini demi masa depan yang lebih baik. Batin Rati berusaha tegar. Di kota Rati bekerja sebagai ART dengan gaji sekitar 2 juta per bulan. Terlampau sedikit karena Rati salah memilih majikan. Selain pelit, majikan Rati juga cerewet. Namun Rati tetap bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan. Awal gajian bulan pertama dikirim Rati ke kampung. Semua uang gajian diserahkan pada ibunya. Rati juga meminta ibunya menyetor uang pada rentenir. Sisa uang kiriman Rati bisa digunakan ibunya untuk belanja keperluan sehari-hari selama sebulan. Rati tidak menyimpan sepeser uang pun karena Rati mendapat makan tidur di rumah majikannya. 2 bulan pertama kerja Rati lancar. Akan tetapi memasuki bulan ketiga, anak majikan berulah, suka mengganggu dan menjawil bokong Rati. Pernah juga suatu malam akan masuk ke kamar Rati. Untung saja segera ketahuan, cepat-cepat Rati mengunci pintu kamarnya. Hingga suatu hari Rati lengah. Saat itu Rati merasa capek banget, tenaganya seperti dikuras dan tertidur di kamar tanpa menutup pintu. Kesempatan itu tidak disia-siakan anak majikan hingga dia masuk ke kamar Rati dan menindih tubuhnya. Rati terbangun kaget dan meronta, akan tetapi tenaganya kalah. Rati pun teriak meminta tolong. Seluruh penghuni rumah bangun mendengar teriakan Rati. Saat dilihat anaknya berada di kamar Rati, namun Rati difitnah sehingga dia dipecat dan Rati pulang keesokan harinya. Rati merasa menyesal, di mana lagi dia mendapat pekerjaan. Mengingat hutang pada rentenir yang meski dibayar, hatinya galau. Lebih baik aku pulang kampung aja dulu. Lagian aku rindu pada Bapak dan Ibu, batin Rati. Sesamanya di kampung, Bapak dan Ibu senang melihat kepulangan Rati. Dengan berjalan lesu, Rati masuk ke dalam rumah. Bapak dan Ibu menggeleng sedih saat Rati ceritakan sudah dipecat. Namun mereka tetap memberi semangat padanya bahwa bagaimanapun keadaan Rati, mereka tetap menyayanginya. Akibat terlambat dan menunggak 2 bulan pembayaran pada rentenir, Bu Bandot segera datang dengan bodyguardnya. Sesuai kesepakatan mereka, Rati ikut mereka ke kota. Bapak dan Ibu kaget tidak percaya. Rati menjelaskan, dulu kesepakatannya apabila Rati tidak sanggup bayar lagi, rumah orang tuanya akan diambil. Namun Rati tidak sampai hati, orang tuanya akan tinggal di mana. Jadi Rati memilih kesepakatan lain, yaitu ikut mereka untuk dijadikan mantu. Bapak dan Ibu melepaskan Rati dengan berat hati. Bapak menyalahkan dirinya yang sudah mengorbankan Rati.
Namun Rati dengan tersenyum memeluk keduanya, bahwa itu sudah menjadi jalan hidupnya. Setelah dinikahkan secara sederhana, Rati diboyong Bu Bandot ke kota di rumah keluarga besarnya. Kembali ke masa sekarang. Bandot yang sejak kematian Rati merasa tidak betah lagi di rumah. Bandot selalu uring-uringan dan tiap malam badannya gelisah karena nafsunya tidak tersalurkan. Sewaktu ada Rati di rumah, kapanpun yang Bandot mau, dia dengan puas melampiaskan pada istrinya. Namun kenikmatan yang dirasakan Bandot harus rela terbagi dengan dua pria di rumah itu, yaitu bapak dan adik lelakinya. Kala itu Bandot sedang menemani ibunya di kampung untuk menagih orang kampung yang berhutang pada emaknya. Selama 2 hari Bandot di kampung, meninggalkan istri dengan bapak dan adiknya. Bandot tidak merasa was-was dan curiga. Akan tetapi kejadian hari itu menjadi kemalangan baginya. Mereka kembali ke kota tanpa mengabari. Bandot yang tampak lelah segera membuka pintu rumah. Bandot merasa heran. Rumah dalam keadaan sepi. Bandot segera mencari istrinya. Rati, dipanggilnya berulang kali, namun Rati tidak mendengar. Rati, hai, perempuan sundal, di mana kau? Begitulah panggilan yang selalu Bandot ucap untuk istrinya. Akibat terus berteriak membuat tenggorokannya kering. Bandot lalu menuju dapur untuk minum. Saat di dapur, Bandot melihat pintu kamar belakang sedikit terbuka. Terdengar suara orang mendesah di dalamnya. Bandot yang penasaran segera mendekati kamar itu. Tatapannya membulat dan dadanya bergejolak saat melihat bapaknya sedang di atas menindih tubuh Rati. Namun Rati tidak kuasa melepaskan diri karena bapak mertuanya mengikat tangan dan kakinya. Seketika Bandot membanting pintu, murka. Bapak, apa-apaan dengan istriku? Bapak dan Rati terkejut. Rati nampak kusut dan matanya berlinang air mata. Mas, tolong aku. Bapak hendak menodai aku lagi. Isak Rati sambil berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Lagi? Bandot tercengang. Jadi bukan sekali ini saja Bapak sudah menodai Rati. Sudah berapa kali, Pak? Semenjak kapan? Tanya Bandot seraya maju ke hadapan bapaknya. Bapaknya mundur ke belakang dan coba menjelaskan. Semenjak kau bersama ibumu ke kampung, sudah 2 kali Bapak memperoleh kepuasan dari Rati. Tawa bapaknya itu dengan senang. Mak Bandot yang tiba-tiba sudah ada di situ merasa terkejut, kemudian menampar suaminya. Dasar tua bangka, menantu pun diembat, tak tahu malu. Pekik Mak Bandot meradang. Sambil memegang pipinya yang perih, Pak Bandot menatap sinis pada istrinya. Hai perempuan jalang, kau itu udah tua, aku tak nafsu lagi melihatmu. Mak Bandot yang dikatakan suaminya seperti itu murka, kemudian memukuli badan Pak Bandot dan segera ditepisnya. Bandot yang melihat bapak dan mamanya berkelahi merasa jengah. Sudah, hentikan. Daripada kalian ribut, lebih baik kita ambil jalan tengah. Mendengar itu bapak dan Mak Bandot berhenti. Kemudian menoleh ke arah anaknya. Rati yang masih dalam keadaan bugil dan terikat tidak mengerti apa yang mereka usulkan. Meninggalkan Rati yang hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang malang. Mereka bertiga berembuk di ruang tengah, kemudian kembali ke kamar belakang. Rati melihat ketiganya tersenyum. Akan tetapi Rati merasa senyuman itu seperti sebuah petaka. Hai perempuan sundal, selain memuaskan aku, kau juga mesti melakukan itu pada bapakku juga. Tawa Bandot terdengar menakutkan. Kenapa mas? Kenapa kau lakukan ini semua? Tidak cukupkah kau menyakitiku selama ini? Rati sesegukan menahan sakit hatinya. Kau tidak berhak mengatur siapapun di rumah ini, Rati. Mak Bandot bersuara. Rati menggeleng, tidak percaya melihat mertuanya itu. Kenapa dirinya rela suaminya berbuat mesum dengan menantunya sendiri?
Apa yang ada di pikiran perempuan tua itu sehingga dia rela dihianati? Ratih, ingat, kau juga harus menemani bapak tiap malam. Bapak suka tubuhmu, ujar Pak Bandot sembari mengelap air liurnya. Ratih yang melihatnya merasa jijik. Serendah itukah dirinya di hadapan manusia zolim itu? Bapak, Ibu, Ratih rindu pada kalian. Ratih ingin pulang. Batin Ratih menjerit. Bandot yang sudah kadung nafsu melihat tubuh Ratih yang tanpa selai benang pun segera dilepaskan ikatannya, menggendong Ratih ke kamar mereka. Kemudian dengan buas, Bandot segera menyiksa Ratih. Erangan Ratih tidak dihiraukan Bandot yang merasa keenakan. Malam itu Bandot yang sudah mabuk berat keluar dari kafe remang-remang. Selain mabuk, Bandot juga bersenang-senang dengan wanita penghibur, menyalurkan nafsunya yang sudah seminggu ini tak dilayani. Bandot pulang dalam keadaan terhuyung, sesekali terjatuh kemudian bangun lagi. Walaupun mabuk berat, Bandot masih punya sedikit kesadaran. Melewati jalan setapak menuju rumahnya. Jalan setapak itu sedikit gelap dan rimbun, karena banyak ditumbuhi pohon pisang dan pohon mangga. Di ujung jalan di bawah pohon mangga, Bandot melihat seorang wanita bergaun putih melambai ke arahnya. Sekilas seperti sosok Ratih. Akan tetapi Bandot ragu, Ratih istrinya sudah meninggal seminggu yang lalu. Lalu siapa sosok yang ada di ujung sana? Mas Bandot. Terdengar ada yang memanggil namanya. Bandot segera menghampiri dengan jalan yang sedikit terhuyung. Setelah agak dekat, Bandot bisa melihat dengan jelas. Ratih, ujar Bandot mengucek matanya untuk memperjelas bahwa sosok di depannya memang Ratih. Mas, tolong aku, Mas. Sosok Ratih itu melambaikan tangannya pada Bandot. Namun saat Bandot hendak menggapai, tiba-tiba sosok di depannya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya berubah, bola matanya mendelik seakan mau keluar, persis seperti Ratih saat meninggal. Dari mulutnya keluar darah yang bercampur belatung, sangat menjijikkan. Tangan dengan kuku panjang dan runcing itu segera terangkat ke atas, hendak mencekik Bandot. Akan tetapi Bandot segera kabur dari situ dan berlari sekencang-kencangnya ke arah rumahnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Bandot masih mendengar suara yang memanggilnya, suara Ratih yang semasa hidupnya selalu minta tolong. Setelah sampai di depan pintu rumah, Bandot segera masuk kemudian menutupnya dengan keras. Semua penghuni dalam rumah terkejut. Mak Bandot yang merasa heran akan bertanya. Namun sebelum Bandot sempat menjawab, dengan nafas terengah-engah, Bandot segera masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Dari dalam kamar terdengar teriakan Bandot. Tidak, kamu bukan Ratih. Kamu bukan Ratih. Ratih sudah mati. Pergi, jangan ganggu aku. Emak dan bapak Bandot saling berpandangan, tidak mengerti. Kemudian Mak mencoba menenangkan anaknya. Digedor pintu kamar Bandot. Bandot, buka pintunya, Nak. Bandot yang mendengar gedoran pintu merasa kaget. Walaupun terdengar suara emak di luar kamar, dia tetap tidak membuka pintunya. Bandot menggigil di atas ranjang sambil berselimut, mengedarkan seluruh pandangannya di kamar. Tiba-tiba kain jendela kamar berterbangan seperti tertiup angin. Bandot melihat ada bayangan di luar jendela, sosok seperti Ratih. Bayangan itu bergerak mendekat. Mas, tolong aku. Suara itu terdengar lagi. Pergi, jangan ganggu aku. Kau sudah mati, Ratih. Teriak Bandot mundur, kemudian duduk meringkuk di bawah ranjang. Mendengar Bandot yang terus berteriak di dalam kamar membuat Mak Bandot khawatir. Entah apa yang terjadi pada anak sulungnya itu. Sejak kematian menantunya, hidup Bandot tidak karuan. Tiap hari hanya mabuk-mabukan kerjanya dan pulang ke rumah dengan keadaan teler. Sesaat dirasa sunyi tanpa suara Bandot,
Mak Bandot segera menyuruh suaminya agar mendobrak pintu. "Pak, lekas dobrak pintu ini. Aku khawatir terjadi sesuatu pada anak kita." "Oke Bu, mundur biar Bapak dobrak," titah Pak Bandot. Mak Bandot segera mundur dengan cemas. Pak Bandot siap mengambil ancang-ancang. Akhirnya pintu terbuka. Mak Bandot segera berlari masuk. Dilihatnya Bandot meringkuk di bawah ranjang dalam keadaan diam. Cepat-cepat Mak Bandot menghampirinya. Nak, kamu tidak apa-apa?" tanya Mak Bandot sembari menepuk pipi Bandot. Bandot tetap diam, tak menggubris panggilan emaknya. Mak Bandot sudah mau menangis, akan tetapi tiba-tiba Bandot terbangun, lalu menangis sesegukan. Mak, Rati datang. Dia mau membawa diriku bersamanya," tangis Bandot sambil menunjuk jendela. Mak Bandot merinding mendengar ucapan yang keluar dari mulut Bandot. Pak Bandot yang penasaran segera berjalan menuju jendela, lalu menyibakkan kainnya. "Mana? Gak ada Ratihnya kok." Tadi dia ada di situ Pak, mau mencekik." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Bandot melihat penampakan arwah Ratih di balik jendela sembari menyeringai. Bandot langsung naik ke ranjang dan menutup semua tubuhnya dengan selimut. Bapak dan Mak Bandot merasa keheranan dengan tingkah Bandot. "Sudah Bu, kita tidur di sini aja, nemenin Bandot, biar dia merasa aman dan tidak teriak lagi," usul Pak Bandot yang dibalas anggukan Mak Bandot. Jadilah mereka bertiga malam itu tidur di kamar Bandot. Suara jangkrik dan lolongan binatang di kejauhan menjadi irama tidur mereka di malam itu. Cahaya mentari pagi menerobos melalui celah jendela. Mak Bandot memicingkan mata silau. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 6. Sudah siang. Mak Bandot segera bangun. Sebelum keluar kamar diperiksa dulu keadaan Bandot. Mak Bandot meraba kening Bandot, panas. Begitu juga saat menyentuh tubuhnya, pasti demam. Mengingat tadi malam mabuk ditambah teriak dan menggigil ketakutan, Mak Bandot segera mengambil handuk kecil untuk mengompres dahi Bandot. Bandot terbangun saat emaknya mengompres. Perasa berat matanya terbuka. Tak lama dirasakan kepalanya pusing. Lalu Bandot muntah. Perutnya mual akibat terlalu banyak minum air beralkohol. Mak membantu Bandot dengan memijit tengkuknya dan memapah kembali ke ranjang. Mak Bandot ke dapur membuat sarapan untuk seluruh keluarga. Bandot yang hanya bisa terbaring lemah menatap langit-langit. Teringat kejadian tadi malam, masih jelas di benaknya wajah Rati yang menyeramkan. Lalu pandangannya beralih ke jendela, tepat kedatangan Rati di kamarnya. Sinar terang dari jendela membuat Bandot silau, dan tidak sengaja siluet cahaya itu membentuk sebuah sosok. Bandot tiba-tiba bergidik. Cepat dia menutupkan wajahnya ke dalam selimut. Namun di dalam selimut nongol sebuah wajah menyeringai dengan mata mendelik. "Ampun, pergi Rati!" teriak Bandot sambil bangkit dari ranjang dan keluar kamar. Mak Bandot yang mendengar teriakan Bandot menghentikan aktivitasnya, lalu mencari keberadaan Bandot dan menemukan anak lelakinya bersembunyi di balik lemari. Mak Bandot meraih anaknya ke dalam dekapannya. "Bandot, kemari nak, sudah tidak apa-apa," ujar Mak menepuk pundak Bandot. Bandot tidak berkata apa-apa, hanya ketakutan dalam pelukan emaknya. Mak Bandot merasakan tubuh anaknya gemetar. Walaupun Bandot bertubuh kekar, tapi dia seorang penakut. Mak Bandot mendudukkannya di kursi, lalu beranjak ke dapur. Tapi Bandot menarik tangan maknya. "Jangan tinggalkan Bandot, Mak. Bandot takut." "Sedikit lagi siap. Mak tinggal menggoreng tempe. Nanti setelah sarapan, Mak bawa kamu ke dokter." Bandot mengangguk dan menunggu maknya selesai masak. Duduk bertumbuh di kursi dengan dua kaki. Matanya celingukan ke seluruh ruangan. Takut jika tiba-tiba muncul arwah Ratih. Selesai masak, Mak membawa Bandot sarapan. Dilihatnya Bandot sudah tertidur di kursi. Mungkin dia kelelahan.
Mak Bandot merasa kasihan lalu dibangunkannya. Nak, bangun, sarapan dulu terus kita ke dokter. Bandot mengangguk dan makan sedikit walau tidak selera. Mak memapah Bandot ke wastafel, mencuci muka dan menggosok gigi. Lalu Mak memesan taksi online. Setelah taksi tiba, segera mereka berangkat ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa Bandot terlihat menggelengkan kepalanya. Mak Bandot penasaran, bertanya, "Sakit apa dok anak saya? Apakah anak ibu suka menenggak minuman keras?" "Benar dok, lambung kamu luka, kali ini sudah mengenai liver. Jadi jangan ulangi lagi, pastikan asupan makanan." Mak dan Bandot saling berpandangan. Mak menundukkan wajah sedihnya. Dokter lalu melanjutkan, "Selain itu, anak ibu mengalami depresi berat. Usahakan jangan banyak pikiran dan pergilah refreshing biar badan dan hati menjadi segar dan tenang." "Terima kasih dok, kami pamit dulu," kata Mak Bandot dan lalu keluar dari kamar. Setelah menebus obat, mereka pun pulang. Di dalam perjalanan Bandot hanya diam membisu. Mak tahu pasti Bandot shock dengan ucapan dokter tadi. Sambil menggenggam tangan Bandot, Mak berkata, "Nak, menginaplah di Villa Puncak sampai kamu sembuh. Jangan pikirkan apapun, juga mendiang istrimu." Bandot menoleh dan mengangguk. Ya, mereka punya sebuah villa keluarga. Jika mereka buat acara, selalu mengadakan di villa itu. Villa itu kosong, tidak ada yang menempati. Hanya 2 orang pembantu yang ditugaskan merawatnya, Mbok Nar dan Pak Tejo. Sedangkan rumah yang mereka tempati sekarang, itulah semua keluarga berkumpul. Apalagi semenjak Bandot menikah dengan Ratih, adik Pontot yang bernama Anto, biasanya suka berkeliaran dan jarang di rumah. Dia menjadi betah di rumah. Selain ramai, dia juga mendapatkan kepuasan dari Ratih. Hal yang tidak disangka dan tidak diketahui Bandot, karena Ratih tidak berani memberitahukan Bandot. Anto mengancam akan membunuh apabila Ratih memberitahukan pada kakaknya. Saat itu tidak ada seorang pun di rumah. Pak Bandot sedang keluar kota mengurus perkebunan keluarganya. Mak dan Bandot sedang pergi ke kampung menagih hutang. Selama nyaris 3 hari, Ratih tinggal sendiri ditemani Anto. Malam pertama ditinggal suaminya, Ratih segera tidur dan mengunci pintu. Karena dilihatnya Anto jarang pulang ke rumah, akan tetapi tidak diduga malam itu Anton pulang. Setelah membukakan pintu, Anton yang sedikit mabuk melihat Ratih memakai baju tidur yang seksi dan tipis, membangkitkan nafsunya, kemudian menarik Ratih ke sofa. Ratih meronta dan mencoba melepaskan diri, akan tetapi tenaganya yang kecil tidak bisa menolongnya. Di sofa ruang tamu, Anto menggauli kakak iparnya dengan sadis. Ratih hanya bisa menangis dan pasrah. Selama 3 hari Anto mengulangi aksi bejatnya. "Diam, jangan bilang pada siapa-siapa kalau aku telah menikmatimu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Semenjak kepergian Ratih dari rumah, ibu Ratih jatuh sakit. Dia tidak menyangka anaknya harus menanggung beban yang berat. Apalagi bapak Ratih telah dihantui rasa bersalah. Akibat sakit yang dideritanya, Ratih menjadi korban. "Pak, ibu kangen sama Ratih. Sudah beberapa tahun ini semenjak kepergiannya belum ada memberi kabar sama sekali." Bapak Ratih mengelus selembut punggung istrinya. Dia tahu kesedihan yang dirasakan wanita yang sudah puluhan tahun dinikahinya itu. "Bapak juga kangen, Bu, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa." Ratih tidak memberitahu nomor teleponnya. Bapak juga tidak tahu di mana alamat rumah besan kita. Air mata ibu mengalir deras mendengar ucapan suaminya. Kemiskinan ini membuat hidup mereka menderita. Ditambah lagi anaknya harus menanggung beban yang tidak seharusnya. Sebagai orang tua, mereka sudah bersalah. Mereka ceroboh dan putri satu-satunya kini telah pergi meninggalkan mereka. "Sudah malam, Bu, sebaiknya kita tidur. Jangan lupa minum obat dulu."
Setelah minum obat, Ibu Rati merasa mengantuk lalu terlelap perlahan. Bapak menutup pintu dan jendela, memeriksa semua dengan aman. Kemudian masuk ke dalam kamar. Dilihatnya istrinya sudah tertidur. Bapak mendekat dan duduk di tepi ranjang. Dielusnya dengan lembut wajah tua di hadapannya. Kekasih hatiku, kini kau telah tua, namun kau tetap cantik. Batin Bapak senduh. Bu, tolong Rati. Rati ingin pulang, Bu. Rati kangen Ibu dan Bapak. Isak Rati sesegukan. Rati, Ibu dan Bapak juga kangen, Nak. Di mana kamu sekarang? Pulanglah, Nak. Saut Ibu terisak juga. Saat akan menggapai Rati, Ibu mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi Rati semakin menjauh. Rati, jangan pergi, Nak. Rati. Bu, Ibu bangun, Bu. Ujar Bapak menepuk pipi Ibu. Ibu Rati terbangun dengan nafas ngos-ngosan, kemudian memeluk suaminya dan menangis. Ibu bermimpi Rati, Pak. Saat Ibu ingin memeluknya, Rati malah pergi jauh meninggalkan Ibu, Pak. Sudah, Bu, itu cuma mimpi. Semoga Rati baik-baik aja di sana. Suara azan mengalun merdu dari masjid yang tidak jauh dari rumah, membuat kedua insan yang tengah merindukan anaknya terbangun. Ibu segera menuju ke kamar mandi, mencuci muka dan mengambil air. Ibu masih ingat, gentong yang berisi air untuk wudhu itu biasa selalu diisikan Rati. Gentong yang terbuat dari tanah liat dan Bapak yang membuat aliran air lubangnya dari bawah gentong, hingga memudahkan berwudhu. Selesai wudhu, Ibu segera sholat subuh berjamaah di masjid. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Dulu saat masih ada Rati di rumah, mereka bertiga rutin menyambangi masjid. Setelah Rati menikah, Ibu dan Bapak hanya berdua saja ke masjid. Selesai sholat masih terdengar ceramah. Ustadz membuat hati siapapun yang mendengarnya menjadi lembut. Kondisi kampung Rati kini kembali subur. Sawah-sawah sudah menghijau. Pertanda tak lama lagi panen. Bapak dan Ibu sudah mendapat orderan dari beberapa sawah. Hati keduanya merasa senang. Alhamdulillah ya Pak, saat ini kita banyak mendapat orderan panen. Mudah-mudahan uang kita cukup untuk ongkos ke kota, kata Ibu sumringah. Iya Bu, dan Bapak sudah berencana akan menjenguk Rati ke kota, walaupun belum mengetahui alamat pastinya. Akan tetapi aku akan bertanya kepada orang-orang yang bertemu di jalan. Semoga mereka bisa menemukan Rati. Pagi itu Ibu berbelanja di Memang Sayur yang lewat. Di sana sudah berkumpul ibu-ibu yang mengantri belanja. Saat melihat Ibu Rati menuju mereka, Bu Rina yang memang suka kepo bertanya, Jeng, Rati kok nggak pernah nampak pulang ya? Ibu-ibu yang lain juga saling berpandangan. Oh, Rati belum sempat pulang, Jeng Rina, jawab Ibu Rati sembari tersenyum. Tak mungkin dia mengatakan kebenarannya. Masa sudah sekian tahun belum pulang juga? Bu Irma menyambung heran. Mungkin Rati sibuk di sana, apalagi mertuanya kan kaya, punya perkebunan, kata Ibu masih bersabar. Tapi Jeng, hati-hati loh. Siapa tahu Rati di sana hanya dijadikan pembantu. Masa iya gadis kampung seperti Rati dijadikan istri orang kaya? Bu Wati menakuti. Ibu mencoba tersenyum walau terpaksa. Teringat mimpi tadi malam. Jangan-jangan benar yang dikatakan oleh Bu Wati. Rati dijadikan pembantu hingga dia tersiksa dan minta tolong. Gumam Ibu dalam hati. Jeng, kok jadi ngelamun? Sudah, jangan didengarkan kata mereka, hibur Bu RT. Ibu tersadar, kemudian dengan cepat memilah sayur yang akan dibeli. Tanpa pamit segera Ibu pulang. Ditahankan air matanya supaya tidak jatuh. Ibu tidak ingin kesedihannya diketahui orang lain. Cukuplah hanya Ibu yang tahu keadaan Rati di sana. Ibu masuk ke dalam lalu menangis sejadi-jadinya. Tak rela anaknya dikatakan orang seperti itu. Bagaimanapun semua kesalahan mereka sebagai orang tua hingga Rati mendapat siksaan. Ibu menghapus air matanya
dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 9. Sebentar lagi bapak pulang dari sawah. Ibu menuju dapur untuk memasak. Selesai masak, ibu menyiapkan nasi dan lauk pauk di meja. Saat menyeduh teh panas, tiba-tiba gelas terjatuh. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang terjadi? Batin ibu dengan perasaan tak enak. Bapak yang baru tiba mendengar bunyi gelas jatuh segera masuk ke dalam rumah. Ada apa ini, Bu? Ibu tidak apa-apa kan? Ibu menggeleng lemah sembari melamun. Bapak segera memapah ibu ke kursi. Sudah, ibu duduk dulu, biar bapak yang bersihkan pecahan gelasnya. Bapak bangkit kemudian mengambil sapu dan serokan sampah, lalu menyapu pecahan gelas. Bapak cuma menggeleng sembari melirik istrinya, semakin khawatir melihat keadaan ibu. Bu, ayo kita makan, bapak sudah lapar nih. Ibu mengangguk dan makan sedikit karena sudah tidak lapar lagi. Namun demi suami, ibu tetap melayani bapak. Pak, apakah sesuatu terjadi pada Ratih? Kenapa perasaan ibu tidak enak? Tanya ibu galau. Ibu itu jangan terus memikirkan Ratih, nanti di sana dia pun tidak tenang. Bukankah perasaan ibu dan anak itu kuat? Bapak memegang tangan ibu erat. Iya Pak, namun gelas tadi jatuh juga tiba-tiba. Padahal ibu sudah berhati-hati. Bapak menghela nafas kasar. Walaupun bapak terlihat tegar, tapi tidak dipungkiri, hatinya lebih sedih dari ibu. Bapak telah membujuk dan menghibur ibu bila ibu terus menanyakan Ratih. Malamnya ibu bermimpi lagi. Kali ini Ratih datang pada ibu sembari menangis meminta maaf. Ibu, maafkan Ratih, selama ini tidak pernah pulang menjenguk ibu dan bapak. Ratih tidak akan kembali lagi, Bu. Ratih, tunggu ibu nak. Jangan tinggalkan ibu nak. Ibu terus menangis dalam mimpinya. Namun yang membuat ibu heran, Ratih memakai gaun putih dengan luka lebam di seluruh tubuhnya. Ya Allah, kenapa dengan tubuhmu nak? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ibu membuka matanya dan tak terasa dari matanya keluar air mata. Begitupun dalam mimpi itu, hingga terbawa di alam nyata. Ibu terisak dalam tidurnya. Sesekali mengelap sisa air mata dengan selimut. Bapak yang mendengar isakan ibu terbangun, kemudian duduk dan melihat istrinya sedang menatap langit-langit sembari menangis. Ibu kenapa? Apakah bermimpi Ratih lagi? Ibu mengangguk tanpa menatap suaminya, kemudian dengan suara lirih berkata, Ibu mimpi Ratih Pak. Ratih bilang dia tidak akan kembali lagi. Itu cuma mimpi Bu. Ibu terlalu merindukan Ratih, jadinya berpikir yang tidak-tidak. Tapi mimpi itu nyata Pak. Ibu melihat Ratih memakai gaun putih dan seluruh tubuhnya lebam, penuh luka Pak. Ibu khawatir terjadi apa-apa dengan Ratih. Bapak yang mendengar ucapan ibu berpikir, mimpi itu selalu datang. Apa mungkin pertanda buruk? Bapak menjadi gelisah dan mencoba untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka sendiri. Bapak terkejut, takut ada maling masuk. Bapak segera beranjak dan berjalan perlahan membuka pintu kamar. Keluar dari kamar, Bapak celingukan, mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Akan tetapi tidak ada seorang pun. Apa mungkin maling itu di dapur? Kemudian Bapak berjalan menuju dapur, menghidupkan lampu dan di dapur juga tidak ada siapa-siapa. Saat Bapak akan kembali ke ruang tamu, sekilas Bapak melihat bayangan perempuan bergaun putih sedang melayang menuju pintu depan. Bapak menajamkan matanya dan yakin itu persis sosok Ratih, anaknya. Ratih? Sosok yang dipanggil Ratih itu menoleh. Kini Bapak bisa dengan jelas melihatnya. Sosok di depannya memang Ratih. Ratih, kamu pulang nak. Bapak dan ibu sangat merindukanmu nak. Sosok itu tidak berbicara, tapi dari matanya menangis. Bapak yang melihatnya ikut sedih, kemudian berjalan maju mendekati sosok itu. Kemarilah nak, peluk Bapak.
ibu ada di kamar. Mari kita temui." Namun tak disangka sosok itu melangkah mundur. Bapak heran dan coba memanggil istrinya. "Bu, kemari Bu, Rati pulang Bu." Ibu yang mendengar panggilan bapak terkejut dan bergegas bangun, secepatnya menuju ruang tamu. Namun sesampainya ibu tidak menemukan Rati. "Mana Rati, Pak?" "Tadi di sini Bu, berdiri di hadapan bapak." Ujar bapak juga heran. Ibu segera membuka pintu depan dan berharap mungkin Rati ada di depan. Tapi lagi-lagi ibu kecewa, tidak menemukan Rati di sana. Hanya terpaan angin malam yang dingin. Ibu menggigil kedinginan dan masuk kembali ke dalam rumah. Bapak yang melihat istrinya sedih segera memeluk ibu. "Sudah Bu, mungkin juga itu halusinasi Bapak. Sekarang Bapak paham dan juga merasakan sakit di hati Bapak," ujar bapak terisak. Ibu hanya diam dalam pelukan bapak. Hati ibu masih syok akibat mimpi tadi. Ditambah halusinasi bapak yang katanya melihat Rati. Ibu seperti mendapat firasat kalau Rati sudah meninggal. Gaun yang dipakai Rati juga penglihatan bapak tadi. Ibu kembali terisak. "Bapak, ibu seperti mendapat firasat kalau Rati sudah meninggal, Pak. Rati sudah pergi meninggalkan kita selamanya, Pak." "Ibu, gak boleh ngomong begitu, tidak baik. Kita belum tahu keadaan Rati sebenarnya. Mungkin di sana Rati sedang sakit, Bu, dan melantur dalam mimpi seperti ibu." Hati ibu tidak tenang sebelum melihat Rati, Pak. "Kita temui Rati besok ya." "Ya sudah, besok kita pergi mencari dan melihat Rati. Sudah, sekarang kita tidur dulu biar besok punya kekuatan untuk mencari keadaan Rati." Ibu dan bapak kembali ke kamar melanjutkan tidur mereka. Tapi ibu tidak bisa tidur lagi. Matanya menatap langit-langit dan terbayang wajah Rati. "Nak, tunggulah, besok ibu dan bapak akan datang melihatmu." Batin ibu sadu. Pagi hari cuaca bersinar terang, langit terlihat indah berwarna biru. Ibu sedari subuh sudah sibuk di dapur memasak banyak makanan untuk dibawa menjenguk anaknya. Ibu memasak sambil bersemangat karena akan berjumpa Rati. Bapak juga sedari pagi sibuk kesana kemari mencari alamat mertua Rati. Ditanyakan kepada RT setempat karena mertua Rati seorang rentenir yang tidak pernah lama berada di kampung. Jadi jalan satu-satunya bertanya kepada kepala RT yang mencatat pendatang baru. Setelah mendapat alamat, bapak segera bergegas pulang. Dilihat ibu sudah menyiapkan bekal dan tas berisi pakaian. "Bagaimana Pak, dapat alamatnya?" "Alhamdulillah Bu, untungnya Pak RT ada mencatat alamat besan kita." Ibu tersenyum dan mengajak bapak sarapan dulu sebelum berangkat. Usai sarapan, bapak mengeluarkan semua barang yang dibawa, lalu mengunci pintu rumah. Baru saja mengunci pintu rumah, lewat Bu Rina yang suka kepo. "Wah, mau kemana nih Jeng? Pagi-pagi udah bawa barang banyak." "Kami mau ke kota Jeng Rina, mau jenguk Rati." "Loh, seharusnya kan sebagai anak Rati yang menjenguk kalian. Ini kok kebalik?" sindir Bu Rina. Ibu disindir merasa kesal dan menyuruh bapak lekas berangkat agar tak perlu lagi mendengar ocehan Bu Rina. Bapak dan ibu naik angkot sampai terminal, lalu dari sana naik bus menuju kota. Terminal penuh lalu lalang bus yang datang maupun pergi. Ibu duduk di jendela agar bisa memandang luas di jalanan, melewati sawah yang sebagian sudah panen. Ada yang menguning, tak sedikit yang masih hijau. Sepanjang perjalanan ibu terus tersenyum, hatinya begitu gembira, sebentar lagi akan bertemu putri tercintanya. Bapak yang melihat ibu tersenyum pun merasa senang. Semoga setelah bertemu Rati, ibu tidak akan bermimpi buruk lagi. Di dalam hati bapak juga gembira akan dapat memeluk anak kesayangannya lagi. Sampai di persimpangan bus berbelok dan mulai nampak bangunan tinggi di ujung jalan, pertanda sudah mulai masuk kota.
Kondektur berteriak lagi, memberitahu dan membangunkan penumpang yang tertidur. Bapak dan ibu bersiap-siap merapikan barang dan bus mulai masuk terminal. Setelah bus berhenti, mereka turun dengan perasaan lega, kemudian mencari becak untuk sampai di alamat rumah besan. Tukang becak manggut-manggut saat bapak menunjukkan alamat. Becak berhenti tepat di rumah besar dan tingkat. Bapak dan ibu terkagum-kagum, merasa putri mereka beruntung telah dinikahi orang kaya. Tukang becak membantu menurunkan barang dan bapak segera memberi ongkos. Begitu becak pergi, bapak segera memencet bel di gerbang rumah. Tak lama kemudian pagar terbuka, Mak Bandot membuka pagar. Akan tetapi saat dilihat tamunya adalah orang tua Ratih, dia terkejut. Mak Bandot tidak menyangka orang tua Ratih datang tanpa mengabari dahulu. Namun bukan Mak Bandot namanya kalau tidak bisa berakting. Dengan pura-pura senang disambutnya kedatangan besannya. "Mari masuk besan, kok nggak bilang dulu kalau mau datang, biar Bandot yang jemput." "Maaf besan kalau terganggu ya. Ini ibunya Ratih udah kangen katanya sama Ratih." "Iya besan, sudah beberapa tahun semenjak menikah, Ratih tidak pernah pulang menjenguk kami. Saya bermimpi buruk tentang Ratih. Apakah Ratih sehat saja?" "Hus, Bu, jangan bilang seperti itu, malu," bisik bapak sambil menjawil tangan ibu. Mak Bandot terenyak, takut kalau sampai orang tua Ratih mengetahui sebenarnya. Mereka bisa melaporkan ke polisi dan akan menangkap Mak Bandot sekeluarga. Mak Bandot lalu memanggil suaminya untuk mengalihkan perhatian besannya. "Pak, sini Pak, ada besan kita ini." Pak Bandot datang dengan tergopoh-gopoh melihat orang tua Ratih dan Pak Bandot mengernyitkan dahinya. Seperti Mak Bandot tadi, takut ketahuan juga. Namun dengan senyum yang dipaksakan, Pak Bandot menyambut tamunya. "Loh besan, jauh-jauh datang dari kampung, kok nggak ngabarin? Biar kita bisa jemput," kata Pak Bandot sembari membantu membawa barang besannya. "Nggak apa-apa besan, kita tidak mau merepotkan kalian. Kami tahu kalian orang sibuk." Setelah bapak dan ibu Ratih masuk dan duduk di sofa, Mak Bandot izin ke belakang, membuat minum. Pak Bandot menyusul istrinya, kemudian di dapur berbisik-bisik. "Bu, gimana nih? Kita menutupi soal Ratih." "Bapak diam aja, biar aku yang bilang pada mereka. Tapi bapak mendukung apa yang aku katakan nanti." Tita ibu yang diiyakan dengan anggukan bapak. "Oh ya, itu kamar Ratih, akan kubersihkan dulu. Mana tahu mereka mau melihat, biar tidak curiga. Bapak ke sana dulu, temani mereka bicara." Sementara itu bapak dan ibu Ratih menatap sekelilingnya. Ruang tamu yang besar, diisi sofa yang empuk dan lemari kaca besar. Beberapa guci besar maupun kecil berjejer rapi di lemari. Sungguh mewah sekali rumah ini, beda dengan gubuk mereka di kampung. Melihat besannya datang, bapak dan ibu segera menjaga sikap dan tersenyum. "Gimana besan? Apa capek perjalanan kemari?" "Enggak kok Pak, malah kami senang." Bahkan ibu Ratih terus tersenyum sepanjang jalan. Bagiannya seperti ingin ketemu anaknya. "Benar Pak, bahkan saya ada bawa banyak makanan untuk Ratih. Pasti Ratih kangen juga masakan ibunya," ujar ibu sambil meletakkan rantang susun di atas meja. "Besan, gak usah repot-repot. Datang aja cukup. Ratih di sini banyak makan, tidak kekurangan." Ibu Ratih celingukan mencari keberadaan Ratih. Merasa aneh sedari tadi tidak menampakkan batang hidungnya. "Ratih kemana ya Pak Besan?" "Ratih di villa sama Bandot. Beberapa hari lalu sibuk, Bandot sampai jatuh sakit. Jadi mereka ke villa untuk menenangkan diri sambil liburan," jawab Mak Bandot tiba-tiba keluar dari dapur sembari membawa nampan berisi minuman. Tentunya berbohong dengan mengatakan Ratih di villa. Bapak dan ibu Ratih manggut-manggut tersenyum. Akan tetapi ibu sedih tidak bisa bertemu Ratih. Mak Bandot yang menyadari reaksi wajah keduanya segera berkata, "Maaf Besan, kalau Besan mau bisa masuk ke kamar Ratih untuk melepas rindu."
Ibu Rati segera mengikuti langkah Mak Bandot ke kamar Rati. Ibu juga ingin tahu seperti apa kamar yang ditempati putrinya itu, sehingga betah sampai tidak pulang ke rumah lagi. Ibu Rati segera masuk ditemani Mak Bandot. Ibu merasa takjub melihatnya. Ranjang besar dan empuk, lemari besar 3 pintu, kaca dan meja rias mewah, apalagi jendelanya dengan korden cantik. Kamar juga adem karena pakai AC. Pantas saja Rati betah di sini, gumam ibu. Di meja rias ibu melihat foto Rati dan Bandot. Foto berdua, dan Rati tersenyum. Foto itu di bingkai kecil. Ibu mengambil foto itu lalu mengelus wajah Rati. Ibu udah di sini nak, tapi kamu malah tidak ada. Batin ibu sedih. Mak Bandot meninggalkan Ibu Rati sendiri di kamar karena mendengar teleponnya berbunyi. Saat masih menatap foto Rati, ibu sekilas melihat bayangan Rati di kaca, tersenyum pucat. Ibu menajamkan pandangannya lalu menoleh ke belakang. Akan tetapi Rati tidak ada. Ibu menoleh kembali ke kaca dan bayang Rati sudah hilang. Di saat masih keheranan, tiba-tiba laci kecil di lemari terbuka. Di dalamnya menyembul sebuah buku berwarna coklat. Ibu penasaran lalu mengambil buku diari Rati. Akan tetapi ibu tidak bisa membaca. Lembar demi lembar dibuka dan terselip foto Rati di situ. Namun saat menemukan kertas yang terkena noda darah, ibu jadi penasaran. Diciumnya kertas bernoda itu dan memang ada aroma darah yang sudah amis. Ibu mendengar langkah Mak Bandot menuju ke kamar. Cepat-cepat ibu memasukkan buku diari Rati ke dalam tas kecil yang ibu bawa. Sebelum melakukan tindakan itu, ibu mendengar ada suara yang berbisik, "Ambil bukunya." Setelah memasukkan buku ke dalam tas, ibu pura-pura menatap foto Rati dan duduk di kursi dengan sedih. Mak Bandot yang tiba melihat Ibu Rati melamun segera menepuk pundaknya. "Besan, saya tahu kalau Besan rindu Rati. Kami di sini sangat menyayangi Rati karena Rati anak yang baik. Maaf kalau Rati tidak pernah pulang karena di sini terlalu sibuk. Rati turut membantu usaha kami." Jelas Mak Bandot dengan akting baiknya. Padahal Rati tinggal seperti di neraka saja, tiap hari mendapat siksaan. Ibu tersenyum dan mengangguk. Setelah puas kembali ke ruang tamu. Namun saat akan keluar kamar, ibu mendengar suara halus di telinganya. "Ibu, terima kasih sudah datang ke sini." Ibu menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun. Ibu mengangguk pelan dan tersenyum tipis, kemudian menutup pintu kamar. Bapak yang melihat kedatangan ibu segera menggeser duduknya. "Gimana Bu, sudah lihat kamar Rati?" "Sudah Pak, kamar Rati besar, perabotannya juga mewah. Sepertinya anak kita hidup senang di sini." Puji ibu dengan terpaksa karena hatinya terasa sedikit ragu setelah menemukan buku tadi. "Alhamdulillah kalau gitu Bu, sekarang kita sudah lihat keadaan Rati, jadi ibu sudah tenang kan?" Tanya bapak lagi yang dibalas ibu dengan mengangguk. "Maaf ya Besan, kemarin tidak berjumpa Rati. Andai Besan kasih kabar, maka kami akan menyuruh Rati pulang." "Oh tidak apa-apa Besan, lain kali kami akan datang menjenguk lagi. Titip salam saja buat Rati dan Bandot. Semoga anak Bandot lekas sembuh," ucap bapak sumringah. "Amin. Kalau gitu kami pamit pulang dulu, masih ada kerjaan yang belum diselesaikan soalnya," kata bapak sembari beranjak bangun. "Titip makanan ini untuk Rati ya Besan." Ibu menyerahkan rantang susun yang berisi makanan. Mak Bandot menerimanya dengan senang, tanpa susah harus masak lagi. Bapak dan Ibu Rati keluar rumah dihantar sampai pagar oleh besannya. Ibu masih sempat menoleh ke belakang, dan saat memandang ke atas jendela kamar Rati, ibu melihat bayangan Rati melambaikan tangan. Wajahnya sedih dan mengalir air mata. Ibu tertegun dan membalas lambaian tangan Rati. Semua heran melihat kelakuan Ibu Rati dan turut menatap ke atas. "Ibu melihat dan melambai pada siapa?" tanya bapak heran. "Itu Rati Pak, dia berdiri di jendela," jawab ibu tersenyum.
Bapak dan Mak Bandot ketakutan dan tersenyum kecut saat mendengar ibu berkata seperti itu. Bapak cepat-cepat menarik tangan ibu dan menyetop becak, kemudian pamit pada Pak Besan dan Bu Besan. Bapak dan Mak Bandot segera menutup pagar dan sebelum masuk rumah, keduanya berbarengan menatap jendela atas. Akan tetapi tidak melihat apapun. Sejurus kemudian keduanya merinding dan meninggalkan tempat itu. Sejak kedatangan orang tua Ratih, Mak Bandot merasa was-was. Tetapi syukurlah Besanya tidak sampai curiga. Penjelasan demi penjelasan dijabarkan demi menutup kebusukan di rumah itu. Rumah itu kini lenggang. Mak Bandot tak memungkiri kalau saat ini merasa kesepian di rumah. Pak Bandot sering pergi mengurus perkebunan. Bandot istirahat sementara di villa, sementara anak bungsunya jangan ditanya. Seharian selalu keluyuran di luar. Tak ada yang bisa dikerjakan Anto. Kesenangannya bergaul dengan preman. Terkadang juga sampai mabuk-mabukan. Pulang dalam keadaan teler. Sampai di rumah selalu diomelin Mak Bandot. Begitulah sampai dalam keadaan mabuk, Anton meracau tak jelas memanggil Ratih. Ratih, oh Ratih, kemarilah sayang. Aku kangen tubuhmu. Mak Bandot yang mendengarnya merasa heran, menampar pipinya dan bertanya yang dijawab Anton dengan tertawa. Mak, aku sudah mencicipi tubuh Ratih. Aku puas. Mana Ratih, Mak? Aku kangen tubuhnya. Bagi disambar petir, Mak mendengar ocehan Anto. Jadi selama ini Anto juga ikut menodai Ratih. Kenapa tidak ada yang tahu dari mereka seorang pun? Anto, sadar nak. Hal ini jangan sampai tahu Bandot kakakmu. Kamu harus tutup mulut. Kejam Mak. Namun Anto sudah tertidur pulas. Walaupun Mak Bandot tahu cukup Bandot dan suaminya saja yang mendapat kenikmatan dari Ratih. Namun jika Anto turut juga, Mak khawatir Bandot akan murka. Dulu saat ketahuan suaminya sedang bermain dengan menantunya, Bandot sampai mengancam bapaknya. Akan tetapi Pak Bandot mengiming-imingi penghasilan perkebunan akan diserahkan pada Bandot setengahnya. Jadilah Bandot mengizinkan bapaknya ikut puas menikmati tubuh istrinya. Sedangkan Mak Bandot mendapat ancaman, jika melarang maka Mak Bandot akan diusir dari rumah. Mak Bandot tidak mau hidup gelandangan. Dengan berat hati terpaksa menyetujui perlakuan bejat suaminya. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.